tentu saja mungkin sebelum pandemi ya kegiatan Enda Henresa selama kami bermusik menjadi musisi adalah manggung ke sana sini gitu ya. Kemudian mungkin bikin album dan segala macam. Tapi tentu saja selama pandemi ini kami lebih banyak di rumah, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih apa sih istilahnya ya, lebih terisolasi dari mana-mana ya. Karena juga kebetulan studio juga di rumah. Jadi kita tetap berkarya sebenarnya, tapi memang seperti biasanya kita berkaryanya di rumah. Memang panggung juga jadi jarang, tapi tidak menyurutkan kami untuk terus membuat musik. Dan masih ada ibaratnya kayak panggung-panggung seperti ini yang diadakan sama teman-teman SMA 34 ini keren banget. Ini justru malah membuka satu kemungkinan baru terhadap pertunjukan musik. Entah mungkin ini kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Ini kan justru malah lebih mendekatkan yang jauh gitu ya untuk bisa terus berpartisipasi di acara kalian, dan terima kasih banyak karena sudah melibatkan kami di sini. Tentu saja pandemi ini teman-teman SMA Negeri 34 membuktikan bahwa meskipun ini terjadi ya pandemi ini, tapi tidak menyurutkan kalian untuk tetap melaksanakan acara ini, tetap berkreasi, bikin live streaming, ibaratnya gitu kan, bikin streaming yang bisa dinikmati sama teman-teman semuanya. Thank you banget dan ini asik banget. Oke. Gimana ya rasanya untuk main di acara sekolah sendiri? Kalau aku sih merasa sangat senang banget ya Mas Reza ya. Mas Reza juga ya. Kita tuh dari dulu selalu punya cita-cita kayak pengen main di acara sekolah sendiri. Karena acara kesenian di 34 itu sangat ternama ya. Dulu namanya HSK. Masih gak HSK? Hari Seni dan Kreativitas. 34 itu masih sangat populer. Sekarang pun juga ya. Jadi dulu tuh selalu punya cita-cita. Bahkan waktu aku masih SMP terus terang di sebelahnya 34 ya. Itu ikut audisi dan ikut main juga. Dan kemudian ini menjadi salah satu memori yang gak terlupakan gitu. Nostalgia, pengalaman lucu kamu gimana Hon? Ada gak? Ingat gak masa-masa dulu tuh? Hampir jadi ketua UKM. Oh hampir jadi ketua UKM band ya? UKM apa namanya? Apa UKM band kan dulu? Ekskul. Oh ekskul. UKM mah waktu kampus ya. Iya, Mas Reza dulu sempat hampir jadi ketua ekskul band. Dan memang apa ya, memang dari dulu emang ternyata kami berdua suka banget sama musik gitu. Kalau aku mungkin bandnya banyak anggota dari luar sekolah, tapi dulu ya sempat ikut festival-festival. Tapi yang namanya acara HSK 34 zaman dulu sampai sekarang itu selalu bergengsi. Jadi selalu punya cita-cita untuk main di situ ya. Bikin band pasti tujuannya kayak kita harus main di HSK gitu. Dan kayaknya kebanggaan tersendiri karena memang di setiap tahunnya pasti ngundang banyak musisi-musisi hebat waktu itu. Jadi kalau buat aku pribadi dan juga mungkin buat Mas Reza ya, penting banget acara-acara seperti ini karena kita nggak pernah tahu ternyata dari acara-acara seperti ini tuh ternyata menimbulkan motivasi atau inspirasi untuk kita gitu yang nonton. Kayak misalnya dulu ketika aku nonton Vina Panduwinata gitu pernah di panggung 34, Krisya almarhum juga pernah gitu ya di panggung 34. Terus siapa lagi? Thor ya, Warman Nasution, nah itu juga alumni 34 ya. Oh iya, teman-teman pengen tahu ya bagaimana awalnya Enda Henresa berjumpa sampai akhirnya bisa jadi musisi indie seperti sekarang. Percaya atau enggak, kita tuh dulu di kelas 1 tuh ternyata pernah kayak selisipan gitu ya Hon ya. Aku satu-satu. Reza di kelas 11, aku kelas 19 waktu itu. Ujung-ujung, kita waktu itu masuk siang kan ya. Masuk siang waktu itu masih shift-shiftan guys. Jadi masih masuk pagi, masuk siang gitu ya. Jadi kelas 1-nya tuh masuk siang. Nah waktu itu Mas Reza 11, aku 19 sambil ngantri kelas 3-nya pulang gitu ya kan, ngosongin kelas. Terus kita pernah gitu selisipan gitu. Aku kayak ingat ada cowok tinggi banget gitu ya pakai kacamata, ganteng. Really? Cik.
Terus kayak iya ya kayak keinget. Terus saya ingat aku dulu Resa tuh main keyboard soalnya. Jadi nggak terlalu buat aku kayak not quite interesting for me gitu. Oh enggak sih. Oh ya, back to back to our history. Jadi waktu itu kayaknya sempat ketemu gitu. Terus kemudian karena Resa pindah sekolah dan aku terus ya SMA di 34 sampai lulus. Kemudian habis lulus SMA kita ketemu lagi di satu band yang akhirnya mempertemukan kita di situ gitu. Waktu itu formatnya belum kayak gini ya. Masih full kayak ada drum, ada gitar satu lagi, ada keyboard, pokoknya full band lah gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk berdua saja di tahun 2004 sampai sekarang gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sejarahnya kami berdua. Dan mungkin ngomong-ngomong soal lagu favorit yang kami ciptakan dan kenapa itu jadi favorit, mungkin bukan favorit tapi ya berkesan kali ya. Ya itu tadi When You Love Someone itu sangat favorit dan berkesan. Meskipun kita membawain ini mungkin ratusan kali dari sejak kami manggung awal dan kemudian dari awal karir sampai sekarang masih suka dibawain. Karena memang ini adalah lagu pertama yang kami bikin berdua. Yang membuat kami akhirnya memutuskan oke, kita bikin duo Endah and Resa itu dari lagu ini. Inspirasinya sebenarnya lebih ke rasa encouraging gitu ya, bahwa sebenarnya untuk menyatakan perasaan itu nggak perlu malu-malu atau misalnya nggak perlu merasa tabu, apalagi misalnya di sisi perempuan. Entah ya sekarang gimana, tapi mungkin pada zaman dulu tuh kayaknya kalau perempuan yang menyatakan dulu kan tuh kayak ih gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa gitu, karena daripada kita kehilangan satu kesempatan untuk bersama orang yang kita sayang, jadi lebih baik itu dinyatakan saja. Masalah nanti misalnya ternyata ditolak gitu ya, itu sih ya sudahlah nasib. Kami ingin berpesan untuk teman-teman semuanya, teman-teman kreatif, teman-teman di 34 ya. Tetaplah berkarya, tetaplah semangat meskipun di masa pandemi seperti ini. Tetaplah mengejar mimpi yang kalian cita-citakan. Kita gak pernah tahu, karena dari SMA kami berdua mungkin ya, aku dan Resa punya cita-cita untuk jadi musisi. Dan kami menjalani itu dengan sepenuh hati dan kejadian gitu ya. Kalian dengan cita-cita kalian apapun itu, mungkin musisi, mungkin jadi dokter, jadi polisi, jadi anggota DPR, jadi apapun. Tapi pokoknya yang paling penting adalah tetap jujur dengan diri sendiri, tetap berkarya, tetap berusaha untuk melakukan dan mendengarkan apa yang ingin kalian suarakan gitu. Karena sebenarnya dari situlah kita bisa mendapatkan sebuah kehidupan yang bahagia, yang kita mungkin juga impikan, dan syukur-syukur ketika misalnya itu berangkat dari hobi malah jadi juga bisa menghasilkan gitu. Pada intinya tetaplah berkreasi dan tetaplah kreatif seperti apa yang sudah kalian sekarang ini lakukan, itu udah sangat kreatif. Pokoknya doa kami yang terbaik untuk semua teman-teman di SMA Negeri 34.